Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo disimak. Pertanyaannya untuk Pak Ustadz soal lagu ya. Jadi gini Pak Ustadz, kami ini kan para artis tuh biasanya menyanyikan lagu yang diberikan oleh produser. Tapi ternyata isi dari lagu itu jadi menjadi kejadian gitu. Apa benar sih Pak? Kalau kita menyanyikan suatu lagu tentang patah hati misalkan, nanti akan kejadian sama kita. Berarti sama dengan lagu sama dengan kata-kata jadi jadi 7 doa. kali jadi janda 7 kali. Iya, memang betul. Walaupun nyanyinya tidak dari hati? Iya, jadi istilahnya kata-kata orang muslim itu doa baginya. Jadi walaupun itu lagu, itu doa. Kalau dinikmati, diresapi, jadi ke hati, ya itu doa. Apapun bentukannya itu doa. Kalau begitu aku mau bikin lagu jodoh yang soleh, jodoh yang sama. Iya, dengan teduh enak dinyanyiin. Nah, itu nanti bisa insya Allah. Oh iya. Insya Allah itu kan jadi doa. Lah lagumu apa? Coba kamu ceritain. Untung karena aku lihat banyak teman-teman yang nyanyiin lagu yang menurut aku tuh serem kayak patah hati atau mungkin yang galau gitu. Jadi aku sekarang milih-milih gitu loh Pak Ustadz. Jadi dari awal aku ngambil lagu tuh aku nggak mau yang seperti itu karena takut jadi kemakan sama diri aku sendiri. Bukan kemakan, karena memang kata-kata orang muslim itu doa baginya. Jadi makanya harus hati-hati. Harus berkata yang positif. Iya, berkata yang baik, positif. Jangan bikin lagu yang sedih-sedih. Ya, sedih beneran. Jadi ya biasa bikin lagu yang kira-kira sedih tapi nggak terlalu, jangan menjurus ke arah kita umpamanya. Tapi kadang kalau menurut industri hiburan yang galau-galau itu malah yang laku Pak Ustadz. Iya, nggak tahu, tapi kalau memang kehidupan sehari-harinya juga laku sama seperti lagunya ya jangan disalahkan. Ya kan nggak boleh nyalain kan yang seperti itu. Jadi lagunya laku tapi dianya nggak laku. Laku begitu. Jadi dia sendiri booming lagunya, udah dapat uang banyak ya nggak laku, ya emang harus diterima. Salah sendiri ya. Iya, boomingnya karena lagunya ini gitu. Galau seperti itu. Akhirnya dia sendiri galau, dan ya memang itu. Karena dia seneng, dia nyanyi lagu itu, ya toh? Lagunya isinya kayak begitu, putus-putus kan? Di booming. Pada waktu dia booming, dia suka rezekinya masuk. Bener nggak sih? Bener Pak Ustadz. Nah, jadi, kalau sudah rezekinya masuk ini seneng, berarti dia seneng lagunya. Berarti dia betul-betul kayak berdoa, sumpah. Iya, nah itu berdoa. Akhirnya dibikinlah sama Allah seperti itu. Nauzubillah min dzalik Pak, saya pernah lupa bikin lagu. Ini sekilas info. Jadi sebelum saya memutuskan untuk berpisah itu, saya nyanyi lagu duet dengan Mas Sonijo. Judulnya itu Angge-Angge Orang-Orang. Ada syair yang begini Pak. Pancen aku wis rondo gitu Pak. Rondo tua anakku 5 gitu. Tapi aku seiso diolak-walik koyo goreng telo gitu kata-katanya. Tapi nggak lama dari situ saya jadi janda Pak Ustadz. Artinya Mbak Ratna. Oh, ini lagu bahasa Jawa. Iya. Biarpun aku janda, anakku 5, tapi aku masih bisa dibolak-balik. Kerja banding tulang gitu iya, maksudnya. Gitu. Akhirnya akhirnya beneran ya, gitu. Tapi harus diterima kalau sudah ikhlas. Iya sudah, makanya sekarang harus ganti lagu, ganti syair maksudnya. Aku bahagia gitu-gitu. Ini lagu saya yang terbaru itu judulnya Seadanya Berkasih Pak Ustadz. Jadi itu isinya tentang kalau kita mencintai seseorang atau sesuatu itu jangan berlebih-lebihan. Karena suatu saat bisa jadi menjadi seseorang yang kau benci. Dan kalau benci sesuatu atau seseorang, jangan berlebih-lebihan, sewajarnya saja, karena suatu saat akan menjadi seseorang atau sesuatu yang engkau cintai, gitu Pak Ustadz. Kalau ini mengandung doa atau nasihat aja Pak Ustadz? Kalau itu hanya nasihat dari peribahasa saja sebenarnya. Tapi sebenarnya itu ada dari istilahnya dari hadis sebenarnya juga ada, bahwa kalau kita mencintai seseorang itu memang jangan berlebihan. Nggak boleh lebay. Iya, istilahnya itu bisa menjadi sesuatu yang kau tidak sukai. Jadi juga kalau yang kamu tidak sukai jangan juga berlebihan, karena bisa aja itu akan menjadi yang kamu sukai gitu. Jadi intinya adalah Allah nggak suka yang berlebihan lah intinya. Intinya ya Allah tidak suka yang berlebihan. Kalau mau mencintai, cintailah Allah dengan berlebih sebenarnya. Nah, kecuali kalau cinta ke Allah. Iya, cinta Allah berlebih itu akhirnya kalau kita melihat seorang yang memusuhi kita tidak melihat dia memusuhi kita karena kita memaafkan. Kan begitu. Ya, kalau seorang cinta kepada kita, mamanya, ya kita terima dengan santai. Karena apa? Karena sebenarnya saya tidak ingin bangga dengan dia itu cinta banget kepada saya. Seperti itu. Jadi sama sebagai seorang suami istri, ini suami istri bukan pacaran, saya tidak melihat pacarannya ya. Suami istri sama. Jadi seorang istri
tidak boleh mencintai suaminya melebihi Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang orang kan mata gelap. Suami atau istri itu kalau kayak tadi, namanya saya kalau nggak dengan suami saya nggak bisa hidup. Saya mending mati saja. Itu ditulis oleh Allah Ta'ala. Nah, suatu ketika memang suaminya meninggal, berapa bulan dia ikut pasti. Nah, itu karena dia termakan sumpah. Sumpah dia sendiri ya? Bukan termakan sumpah, Allah akan membuktikan sumpahnya. Padahal kalau dia bersumpah seperti itu, kalau memang itu salah di hadapan Allah Ta'ala, dia harus memohon ampun sambil membayar kifarat istilahnya. Jadi membayar dengan bisa aja dengan memberi makan du'afa 10 orang, kemudian atau memberi pakaian du'afa 10 orang, atau puasa 3 hari. Itu sebenarnya seperti itu, tapi orang itu kan lihat. Kalau baru lihat sumpah aku begini-begini lah, sumpah kok tiap hari. Bukan tiap hari. Tapi Pak Ustadz, aku mau nanya nih, Baratnya boleh ya? Boleh. Mengenai tentang cinta-cintaan nih, Mechalika kan lagi putus cinta nih. Nah, Mecha tuh ngerasa apa ya? Mecha tuh sayang banget sama dia, dan tiba-tiba tuh hampir satu tahun lebih lah hubungan gitu. Mecha tuh ngerasa nyaman. Hubungan apa nih? Tapi pacaran gitu lah Pak Ustadz, maksudnya deket gitu. Nah, kita tuh udah ada niat untuk ke jenjang yang lebih mau nikah, mau married gitu. Iya, seperti itu. Terus alhamdulillah. Tiba-tiba pas tengah jalan gitu, tiba-tiba kok putus gitu, nggak tahu kenapa. Menurut aku sih masalahnya sepele ya, cuman kok harus cerita ini. Iyalah. Untuk pelajaran komunikasi karena SMS berantem ada yang cemburu. gitu. Yang cemburuan siapa? SMS Bang, gitu. Abang, SMS siapa? Ini Bang. Gini loh, maksudnya gini, aku tuh SMS, akhirnya SMS gitu kan, aku apapun, aku sering sharing ngobrol sama dia kan, tiba-tiba dia ini pacar apa dia siapa nih? Pacar, Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang ini menceritakan mantan ya. Karena namanya Mechalika, jadi ngomongnya pacar. Terus. Nah, setelah itu pas gara-gara SMS-an, miss komunikasi gitu, mungkin ada hal yang membuat dia sakit hati mungkin, atau ada kata-kata aku yang menyinggung perasaannya. Akhirnya udah lost kontak, aku di blok semua. Jadi tidak ada Emang kata-katanya apa sih? Ya, kalau cowok mungkin lebih kayak ke harga diri kali ya. Enggak. Terus gimana dong? Berarti itu sebuah alasan. Cowoknya aja yang lebay. Itu aja masuk saya sebagai cowok juga nggak perlu ada harga diri, biasa aja. Oh gitu ya. Udah kata-katanya apa sih? Enggak. Masalahnya apa? Katanya apa gitu? Kata-katanya itu aku SMS gini berantem nih, lagi gini. Ini pas berantem nih. Ada selalu gini itu apa itu? Kalau gini-gini malu nih jadinya nih ngomongnya. Enggak apa-apa. Ngomong gini, dasar lo gini, maunya peduli sama diri lu sendiri aja, nggak mau ngurusin orang gitu, maunya gratisan aja gitu. Mechalika bilang begitu. Iya. Nah, sebenarnya kenyataannya memang dia modal gratisan. Ya kalau gitu nggak urus tersinggung. Belum dijawab loh. Iya. Jawab dulu. Emangnya tadi gimana tadi, Mbak? Jadi cowoknya itu maunya gratisan. Kesana. Oh, jadi cowoknya itu maunya gratisan doang gitu ya? Kenyataannya bagaimana? Ya enggak sih, mungkin aku karena kesel juga, mungkin dia juga merasa sedikit juga kali gitu kan. Dia modal juga walaupun sedikit, iya gitu. Pak Ustadz ya ikut malu. Gimana Pak Ustadz, ada laki-laki begitu Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa, bukan laki-lakinya yang salah. Jadi gimana? Ya karena berantem itu ya udah biarin, enggak apa-apa. Tuh. Ya gimana sih Pak Ustadz, namanya kita hubungan udah selama itu kan. Ya belum lah, 1,5 tuh masih belum lama. Masa terus lanjut. Pak Ustadz, aku pengen nangis tadi ngeliat ke Pak Ustadz jadi pengen ketawa tau. Gimana saja? Lu ini nggak usah kamu yang ketawa. Pemirsa itu lihat kamu juga ketawa. Lu sudah hampir 1 tahun lebih, nggak taunya bilang 1,5 tahun. Itu namanya hampir 2 tahun. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Itu benernya gitu. Gitu ya Pak Ustadz. Iya, terus Pak Ustadz sebenarnya aku agak malu-malu ngomong masalah pribadi. Cuman ya kan mungkin Pak Ustadz bisa memberikan solusi gitu loh Mbak Ratna. Ini mau nangis beneran nih. Jangan digoda loh. Enggak, dia lucu, jarang lucu sebenarnya makanya. Terus, ayo Pak Ustadz, kasihan dia butuh solusi Pak. Karena sebentar, pertanyaannya itu belum kok minta solusi. Udah, jadi dia itu berat diputusin karena dia cinta. Nah supaya dia bisa menjadi ikhlas tuh bagaimana gitu ya? Iya benar Mbak Ratna. Mau ikhlas nih? Nggak ikhlas. Loh kan salah lagi saya. Jadi saya salah. Jadi kamu pengennya dia balik gitu? Gimana? Dia pengennya dia balik lagi cowoknya. Gimana Pak Ustadz? Nanti gini aja.
ke rumah bapak. Saya minta nomor HP-nya cowok kamu, tak tanyain. Ya ampun Pak Ustadz. Kamu mau balik sama Metallica tidak gitu ya. Sebenarnya gini, persoalan masih sayang itu normal karena Metallica selama ini memang sayang beneran, kan gitu ya. Iya Pak Ustadz. Kemudian kenapa pisah ya karena berantem anak muda ya seperti itu. Makanya istilahnya kalau di dalam agama itu kan kalau berkata kan harus hati-hati. Nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang lain. Menyakiti itu tidak boleh. Kalau dalam Quran diceritakan atau Allah menyuruh kepada kita semua, lintalahum. Artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Masa Metallica sendiri sebagai seorang wanita mengkatakannya itu masa kayak gitu sih? Kayak gitu gimana Pak Ustadz? Ya, Ya, saya gini, masa kamu gini itu kan harus Bukan Pak Ustadz, kan dia sebenarnya ngasih tahu apa yang dia alami selama ini. Mungkin cowoknya tuh modal tapi nggak banyak. Terus sudah karena dia lagi marah dia bilang, cowok maunya gratisan doang gitu. Cowoknya tersinggung. Tapi gini, kalau saya ya, kenapa di blok semuanya? Pertanyaan saya, cowoknya ganteng apa enggak? Itu pertama kali Penting saya harus ya? tanya Penting. itu. Itu penting. Kalau menurut mata saya sih ganteng Pak Ustadz. Alhamdulillah.